Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mengenal ajaran agama Konghucu. Pertama terdapat sejarah Konghucu. Konghucu itu sendiri merupakan ajaran Konfusianisme atau Konghucu yang juga disebut dengan Kongfutse atau Konfusius. Dalam bahasa Tionghoa, istilah aslinya adalah Ruxiao yang berarti agama dari orang-orang yang lembut hati, terpelajar dan berbudi luhur. Ajaran agama Konghucu ini dibawa oleh bangsa Tiongkok. Kapan sih Konghucu diakui di Indonesia? Walaupun sudah ada di Nusantara selama ratusan tahun, pengakuan resmi dari negara terhadap agama Konghucu baru datang pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tahun 2000. Yang berikut terdapat inti ajaran-ajaran Konghucu. Ajaran Konghucu mengajarkan orang bagaimana berperilaku dalam kehidupan pribadi mereka, serta aturan pemerintahan yang baik berdasarkan cinta, keadilan, rasa hormat, kebijaksanaan, dan ketulusan. Sama halnya juga yang diajarkan pada agama-agama lain, yaitu tentang rasa cinta kasih, keadilan, kebijaksanaan, dan ketulusan. Salah satu nilai yang penting dalam Konghucu adalah nilai-nilai keluarga. Nah, di sini terdapat sebuah simbol yang tentu saja sudah tidak asing lagi. Ya, betul, itu adalah simbol yin dan yang. Yin adalah yang berwarna hitam dan terdapat titik putih, sedangkan yang berwarna putih dan terdapat titik hitam. Yin dan yang memiliki arti seimbang, di mana ini merupakan sebuah konsep hidup yang dipercaya bahwa setiap hal yang ada di muka bumi ini memiliki dua unsur yang berlawanan. Namun, hal yang bertentangan ini yang menyatukan atau menyempurnakan. Yin dan yang memiliki arti keseimbangan. Saya memberikan salah satu contoh di kehidupan adalah berolahraga. Setelah kalian mengonsumsi makanan yang banyak, kamu juga perlu berolahraga, sehingga jumlah kalori makanan yang kamu konsumsi bisa keluar saat kamu berolahraga. Nah, konsep ini biasanya dijadikan filosofi atau sebagai ajaran bagi bangsa yang bermata sipit, contohnya seperti negara Korea, Jepang, Tiongkok, dan Taiwan. Berikutnya terdapat tempat ibadah umat Konghucu, hari besar, pemimpin agama, dan juga kitab suci. Yang pertama yaitu tempat ibadah umat Konghucu, yaitu kelenteng. Kelenteng ini juga merupakan tempat ibadah Tridharma, yaitu tempat ibadah tiga agama sekaligus, seperti Konghucu, Taoisme, dan juga Buddha. Berikutnya terdapat hari besar umat Konghucu. Yang pertama terdapat Imlek, Cap Gomeh, dan juga Tuan Yang. Nah, hari besar agama Konghucu yang paling sering dibicarakan, yang paling sering kita dengar yaitu Imlek. Ya, Imlek ini sendiri juga merupakan tradisi dari masyarakat Tionghoa di seluruh dunia untuk mengucapkan syukur kepada Yang Maha Esa atas rezeki dan keberuntungan yang didapat dalam setahun. Berikutnya, Cap Gomeh. Cap Gomeh ini adalah akhir dari rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek yang dilakukan tiap tanggal 15 pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Dan selanjutnya terdapat Tuan Yang. Hari ini juga dikenal dengan Hari Raya Pencu, yaitu perayaan yang dilakukan ketika matahari, bumi, dan bulan membentuk sudut 900 derajat. Berikutnya terdapat pemimpin agama, yaitu Jiao Sheng atau penebar agama, Wen Shi guru agama, dan juga Shui Shi atau pendeta. Berikutnya kitab suci. Kitab suci agama Konghucu yaitu bernama Shishu dan Wujing. Atau dupa.
Apa sih hiyo atau dupa itu? Hiyo merupakan salah satu atribut yang digunakan umat Konghucu pada saat sembahyang. Hiyo itu yang berbentuk lidi yang terdapat warna merah, kuning, dan juga hijau. Tahukah kamu bahwa hiyo memiliki makna tersendiri berdasarkan jumlah pada saat dibakar dan juga berdasarkan warnanya? Pada saat membakar, hiyo ganjil digunakan untuk dewa, Tuhan, dan tokoh berjasa. Sedangkan hiyo yang genap digunakan untuk leluhur dan arwah yang sudah meninggal. Hiyo merupakan simbol dari Tianti Ren, yakni Tuhan, bumi, dan manusia. Dengan membakar hiyo ini, manusia senantiasa diingatkan pada ketiga unsur kehidupan tersebut. Yang berikutnya, perlu juga kita ketahui bahwa selain makna jumlah hiyo, penting juga mengetahui arti dari warna hiyo, yaitu seperti warna hijau, itu digunakan khusus untuk perkabungan keluarga sendiri. Dan hiyo yang berwarna merah biasanya digunakan untuk sembahyang umum, contohnya ke altar Tuhan, Nabi, para orang suci, dan leluhur. Bagaimana pandangan Gereja Katolik terhadap agama Konghucu? Di sini Gereja Katolik tidak menolak apapun yang ada di dalam agama-agama itu serba benar dan suci. Dengan sikap hormat yang tulus, gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah, serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkan sendiri, tetapi tidak jarang memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Jadi artinya di sini bahwa Gereja Katolik menghargai keberadaan serta ajaran agama-agama lain, yaitu termaksud Konghucu.